Betul. Terus berikutnya itu, kalau kondisi saat ini memang banyak keluhan dari kawan-kawan. Kenapa kok kongres yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2022 Ya, yang bulan Mei. seharusnya dilaksanakan di bulan Mei ya 2022. Oke lah, karena situasi dan kondisi yang tidak mampu dilaksanakan oleh pengurus pusat pada saat itu, bisa dia diundur. Ya ada toleransi lah ya dengan KDK, gitu kan. Tetapi kalau KDK yang kemudian dijadikan alat ya untuk melakukan sesuatu yang tidak adil ya, ini kan mengganggu suasana kebatinan kawan-kawan daerah. Karena sukses organisasi itu selain konsolidasi organisasi, sukses program kerja organisasi, juga sukses periodeisasi organisasi. Betul. Kenapa periodeisasi? Kita ini mesti taat ajas. Kita orang hukum. Nah, karena kalau kita bicara periode di tingkat pusat itu selesai di bulan Mei, ini juga berdampak terhadap Pengwil, juga berdampak terhadap Pengda, gitu kan? Nah, mundur semua. Iya, mundur semua, gitu kan? Tetapi kan untuk lebih menjamin kepastian hukumnya tentang kewenangan bertindak, ada mekanisme yang harus dilakukan. Salah satunya kalau yang saya dengar Jawa Tengah sudah rapat gabungan. Kemudian dilakukan pengangkatan dan pengukuhan kembali atau PLT gitu ya. Kalau nggak salah Jambi dan Papua ya, itu juga sudah. Mungkin beberapa daerah juga sudah. Ini penting untuk legalitas kita gitu. Jangan nanti kawan-kawan, terutama ini untuk ketua-ketua Pengwil, datang ke Kongres tapi sudah expired gitu kan. Sama lah seperti di perseroan terbatas, kita kan selalu lakukan itu. Ya, kalau Bang, sebelum lanjut nih, sebelum saya lupa, ada yang menarik. Kalau dari kacamata Bang Egy kan, Kongres itu Kongres ya, kalau normalnya kan Kongres, kalau di luar normalnya itu di luar waktu berarti Kongres luar biasa. Nah, berapa kali Bang Egy mengikuti Kongres di Ikatan Notaris Indonesia maupun di Ikatan Pejabat Buat Akta Tanah itu yang informasinya seperti saat ini, waktunya mepet. Ini kan sudah berkali-kali kan di Makassar, di Palembang, Makassar 2 kali, Surabaya, Jogja. Biasanya selalu ikut. Sebelum menjadi notaris pun ikut. Saya pernah ikut. Jadi ALB saya ikut. Karena memang saya suka berkumpul-kumpul gitu ya, di masa-masa muda. Kalau sekarang ya kalau selesai dan kembali ini ke jalan yang benar, saya kira saya cukup sudah. Ya. Saya cukup sudah, banyak adik-adik yang masih muda yang akan melakukan. Dan rata-rata kegiatan kongres itu perencanaan, kemudian pemberitahuan, itu tidak pernah yang seperti sekarang. Sekarang ini pertama kali atau pernah terjadi? Kalau dulu itu masih dalam masa toleransi. Masih dalam masa toleransi. Jadi kalau yang kelewat dari tahun, ini harusnya kan 2022 ini bulan Mei, sekarang 2023, ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali. Selama Bang Egy menjadi... Iya, selama saya tahu ya, selama saya mengikuti berbagai kegiatan INI ya, atau IPA, ini baru pertama kali. Jadi ya kawan-kawan bilang, ini periode yang sangat memprihatinkan. Ya hak kawan-kawan untuk menyampaikan itu gitu ya. Karena kita juga harus bisa melihat dari sisi yang berbeda. Mungkin ya kita kemarin dapat COVID ya. Tapi kan harusnya setelah itu di 2022 kan sudah tidak ya kan. Nah, jadi kuncinya adalah kita harusnya punya timetable, kita punya time schedule yang harus terjadwal kegiatan-kegiatan pokok itu, gitu kan. Dan yang sekarang akhirnya merepotkan banyak orang, Dan saya sih melihat kondisi begini, apa sebaiknya yang dilakukan oleh para anggota. Nah, kalau sebelum jauh, nah kalau untuk informasinya,
apakah ini juga baru pertama kali waktunya dibikin hanya 2 minggu, baru akan ada pembukaan pendaftaran selama Bang Eki mengikuti kongres ya, kongres buat ini atau IPAT itu gimana? Ya. Sama, jadi ini pertama kali ya. Jadi kalau yang Bro tanya, kalau Bro Mahfud ini kan paham situasi ya di lapangan, karena mendapatkan info ya, wartawan kan mesti begitu ya, siap. Dari berbagai sisi gitu kan. Jadi kalau kawan-kawan bilang ini adalah periode yang memprihatinkan, hak mereka untuk menyampaikan begitu. Karena kan seharusnya pengurus pusat ya, pengurus pusat kalau kita bicara bukan pimpinan pusat loh, pengurus pusat ya. Bukan dewan pimpinan pusat, tapi ini pengurus pusat. Ya kalau pengurus harusnya kan mengurus. Ya. Jadi wajar lah ya. Dan saya kira apapun keluhan, apapun kritikan yang disampaikan oleh anggota, jangan dianggap itu tindakan yang mengujar kebencian. Ya. Nah, yang mereka maksud itu kan adalah kenapa sampai terjadi begini. Nah, kan ada muatan di situ untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik. Biasa aja itu tuh. Siap. Ya, jadi kawan-kawan yang terbentur misalnya nih, nggak tahu nih jam 00 besok, lusa, bayangkan aja 20.000 anggota yang kepengen ikut, dan pendaftarannya kalau mau belajar itu harusnya dari IPAT ya. IPAT itu hanya scan barcode, itu selesai. Dan harusnya INI yang punya website, yang punya sistem yang lebih dahulu lebih baik, seharusnya lebih canggih. Bahkan KTA itu dulu cukup ditempelkan saja, gitu ya. Jadi KTA itu begitu mudahnya, gitu kan. Dia menjadi data, kan ini elektronik. Ini saya punya, ya. Jadi misalnya kita tempelkan ke agak ke atas Bang biar kelihatan. Iya, sebentar. Nah, kita tempelkan saja sudah langsung dia seperti ini. Dan saya kira kawan-kawan juga pasti sudah paham lah, gitu ya, sudah tahu lah. Nah, apa yang akan dilakukan di sini? Tinggal kita masuk ke aplikasi. Ya, IPAT jauh lebih maju. Hanya scan barcode, terus selesai, mereka tinggal input data. Kalau Bang Eki bilang IPAT lebih maju, nah sedangkan ini kan sudah 114 tahun Bang. IPAT baru 28. Ya, kalau usia kan bukan berarti yang tua itu lebih dewasa daripada yang muda, itu salah Bro ya. Kalau berarti Abang belum tentu dewasa dari saya dong. Iya. Betul. Saya sudah 54 tahun ya. Belum tentu saya dianggap oleh orang lebih dewasa dibandingkan rekan yang usianya 35 tahun. Itu kan beda ya. Jadi usia bukan patokan. Nah, yang kedua, kalau dari kacamata Bang Eki ini, kalau kita lihat kontestasi kongres, itu kan konotasi anggota itu datang ke tempat acara event nasional itu, yang ada di benak mereka kan cuma satu, Bang. Memilih ketua umum. Kalau dari kacamata Bang Eki, apakah itu seperti itu kalau kita mengikuti kongres, kalau normal ya, kongres memilih ketua umum si A, ketua umum. Itu yang harusnya kita rubah mindsetnya ya. Cara berpikir kita itu, kita ini orang-orang hukum, notaris. Kongres itu dia punya kewenangan untuk merubah anggaran dasar, kode etik, ya. Kemudian menyusun program kerja yang berkaitan dengan berbagai macam pekerjaan kita yang saat ini itu benar terdegradasi sampai ke titik yang paling bawah. Ya. Permasalahan-permasalahan hukum ya yang berkaitan dengan jabatan kita ini sangat banyak sekali. Dan permasalahan-permasalahan internal kita juga sangat banyak sekali. Baik terhadap anggota sesuai dengan pasal 7, ya anggaran rumah tangga, tentang tujuan organisasi, sudah jalan apa belum. Hubungan kerjasama antara organisasi dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan kesejahteraan kita, mana?